Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Haji Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Wadir 2 Dr. Didi Suhar Elisa Sirait Mas. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3 kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan, narasumber kita Ibu Sutia Megawati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang dulu disebut dengan cradle to grave, dari sejak dihasilkan sampai dia dikubur, atau sekarang Permen LH melakukan uji coba terhadap teknologi untuk pemanfaatan limbah B3, di mana limbah B3 itu akan dikelola dari sejak dia dihasilkan sampai dia dimanfaatkan kembali. Misalnya jaring suntik di crushing, setelah didesinfeksi di crushing, kemudian digunakan sebagai campuran untuk beton. Itu nanti ada Permen LH turunan untuk pengolahan limbah B3. Kita mempunyai depo pemindahan Pak Udin, atau kita menggunakan transporter limbah B3, transporter roda 3. Kalau roda 4 perizinannya ke Permen LH ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dengan adanya Permen LH 56 tahun 2015, pasienkes dimudahkan untuk mengelola limbah B3-nya. Kita bisa nimbun, kita bisa olah, kemudian kita bisa angkut dengan izin dari Dinas Lingkungan Hidup dari Sedang. Itu adalah CS ya Pak ya. Izin saya B3 CS. Satu dong. Oh, Mas ini aja yang pakai masker dan tadi senyum-senyum kalau melihat saya. Pak, B3 apa ya Pak? B3. Pernah dengar kata B3? Limbah bahan berbahaya beracun? Contohnya aja, contohnya. Nih dong. Apa Bang? Jarum. Ampul. Impus. Apa Bang? Kateter. Oke. Abang selama ini bergerak petugasnya sebagai apa ya Bang? Ngangkut limbah kah? Atau petugas kebersihan? Atau apa ya Bang? Kebersihan. Fokus kepada pengelolaan limbah medis padat. Nah, apa itu limbah medis padat? Kenapa kita mengelolanya? Kita akan bahas secara interaktif. Kalau ada yang kurang saya jelas menjelaskannya atau kurang memahami beberapa istilah, silakan interak saja langsung. Ya, kita diskusi lebih santai dan lebih interaktif. Limbah medis itu adalah bagian dari limbah B3. Nah, kenapa dia disebut sebagai limbah B3? Karena limbah medis mengandung bahan berbahaya beracun seperti yang Bapak sebutkan. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Armin. Oke. Nah, limbah medis itu dihasilkan dari fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah rumah sakit, bisa puskesmas ataupun klinik. Nah, karena dia limbah itu adalah bahan sisa yang tidak dapat dipergunakan kembali. Atas paparannya, saya Fadila dari PPI. Terima kasih. Sebenarnya kami dari Pencegahan Penularan Infeksi juga memberikan edukasi kepada kita semua di sini tentang berbagai limbah terkait limbah medis dan non medis, termasuk dan benda tajam. Jadi di sini saya boleh sharing, boleh bertanya. Ada satu perusahaan Bu yang menawarkan ke kita, tapi itu tidak kita laksanakan di sini. Bahwasanya mereka mengambil sisa limbah ini, tapi mereka ada izinnya untuk mengelola limbah ini. Misalnya botol infus, bekas jerigen HD ataupun yang lain. Saya bertanya, apakah itu diperbolehkan? Itu, terima kasih. Izin saya, boleh saya menjawab langsung Ibu? Ya, baik. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Bu Fadila. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Ibu, bahwa untuk limbah medis seperti botol infus itu bisa sebetulnya di reuse Bu, di recycle.
Ada aturannya untuk itu dan diatur di Permenkes juga ada Bu 07 2019 dan Fasenkes 56. Nah, kalau Ibu bekerja sama dengan pihak ketiga yang mengelola limbah medis, kan Ibu ada MOU kan? Nah, Ibu hanya minta izinnya saja Bu. Apakah di dalam izinnya itu ada tercover dia mengelola botol indus, kemudian sampai kapan izinnya? Nanti kan Ibu terima manifest nih Bu. Itu aja sih Bu, legal kalau itu Bu. Terima kasih Bu. Setelah kita mengikuti pemaparan dari Ibu Kepala Dinas, Bu Antini Marpaung dan dari Ibu Mega, maka dapatlah kita simpulkan hari ini bahwa kegiatan pengelolaan limbah B3 ini memang sangat penting dan sangat harus kita perhatikan dari segi regulasi dan lain sebagainya. Nanti saya harapkan kita akan mengikuti semua aturan dan saya harapkan juga bagian Kesling untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang atas segala apa yang menjadi diskusi kita hari ini. Mana yang kurang dan yang mana yang perlu kita inovasikan, sebaiknya lebih sering berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang. Nah, kepada Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah memfasilitasi kegiatan ini dan mungkin nanti ke depannya kita akan lebih sering merecoki Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang. Jadi mohon maaf kalau misalnya selama ini kami belum begitu intens berhubungan. Untuk kedepannya demi lingkungan hidup yang baik dan sesuai dengan aturan, kami memohon bimbingan dan arahannya lah untuk kedepannya. Jadi saya juga meminta izin untuk menyampaikan salam saya kepada Ibu Kepala Dinas, di mana kami di sini pun pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Haji memang baru saja dilantik tanggal 2 Maret kemarin, sehingga beliau dari Rumah Sakit Jiwa belum datang ke sini, sehingga saya yang mewakili untuk kegiatan ini. Jadi mohon maaf bila kalau misalnya ada yang salah-salah dari kami dan kurang gitu. Nanti kedepannya kita mungkin akan lebih baik lagi. Kepada Ibu Mega juga saya mengharapkan kalau misalnya kami banyak bertanya nanti, mungkin ya agak-agak gratis lah ya Bu ya di luar kegiatan ini, mungkin mohon kami terus dibimbing kalau misalnya ada yang perlu diluruskan seperti itu. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini, terima kasih juga sudah intens untuk mengikutinya dan saya harapkan untuk diterapkan. Mungkin begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara kegiatan pelatihan pengelolaan limbah medis padat pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari paparan yang telah diberikan oleh narasumber kita pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.